Shalom. Selamat Paskah. Kita percaya kebangkitan Tuhan mendatangkan kebaikan dan pengharapan. Karena Yesus adalah menara yang kuat dan kota benteng kita. Mari kita pujikan bersama-sama, bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, kita percaya Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan biarlah kita memuji Tuhan, biarlah kita menyembah Tuhan selalu dimanapun kita berada. Karena kita percaya di dalam Allah yang hidup ada hari yang esok. Mari kita pujikan bersama-sama anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati dosaku, kubur kosong, buktikan ia hidup. Sebab hari esok, sebab dia hidup, hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan,
dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu, dan kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu itulah kekuatan kami. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami dapat menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karunia-Mu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan Engkau.
hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan di dalam hadirat-Mu Bapa. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Oh, dalam hadirat-Mu Tuhan, ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam hadirat-Mu. Ku temukan Engkau dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, ku menyembah. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Perayaan Paskah pada pagi hari ini adalah sangat unik. Karena kalau saya melayani di gedung gereja GKI Elim, Bapak Ibu tidak bersama-sama dengan saya di gedung ini, tetapi di tempat Anda masing-masing, di rumah atau di mana Anda saat ini berada. Puji Tuhan tidak menjadi masalah ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena memang baru ada sebuah peristiwa tentang virus corona. Untuk tema Paskah pada pagi hari ini yaitu kuasa kebangkitan dan hidup di dalam Kristus Yesus. Nanti kita akan bersama-sama belajar dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 tentang kisah Lazarus dibangkitkan. Tetapi mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, junjungan kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari yang Kau berikan pada kami, apapun keadaan yang sedang terjadi. Puji Tuhan kami boleh merayakan Paskah dengan sebuah perayaan yang unik. Ya Bapa, di mana hamba-Mu berdiri di belakang mimbar ini ditemani oleh teman-teman multimedia. Sementara umat-Mu bersama-sama merayakan Paskah di tempat masing-masing. Biarlah Engkau berkenan untuk waktu pelayanan firman pada pagi hari ini. Tuhan, berhadiratlah dengan Roh Kudus-Mu pada hamba-Mu, pada kami yang di sini dan kepada umat-Mu yang ada di tempat masing-masing. Kami membuka hati kami, berikan pesan-pesan yang spesial bahwa Yesus, bahwa kuasa kebangkitan dan hidup di dalam Yesus betul-betul kami hidupi, kami alami dalam setiap aspek hidup kami, terutama pada hari ini, minggu ini dan hari-hari yang mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun atas kami dan kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pesan Paskah sepanjang zaman. Semenjak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, 2000 tahun yang lalu sampai hari ini, dari waktu ke waktu, pesan itu adalah, warisan itu adalah bahwa maut telah ditelan oleh kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ajakan untuk kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu marilah, tadi dikatakan oleh Paulus, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ajakan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini ialah, marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena pintu masuk untuk semua orang bertemu Bapa di surga telah dibuka Yesus melalui kebangkitan dan kematiannya. Yohanes 10 ayat 9 berkata, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, ini hampir sama dengan Mazmur pasal 23. Ya. Lalu kita menjadikan Yesus sebagai gembala agung kita, gembala yang baik, dikatakan, ya, engkau tidak akan mengalami kekurangan dalam segala sesuatu. Aku akan membawa kamu ke padang rumput yang hijau. Ya. Di sini dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput yang hijau. Bapak Ibu, kalau dalam Yohanes 10 ini, kalau kita baca dari ayat pertama sampai seterusnya, di sana disebutkan gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ternyata Yesus di samping berkata sebagai pintu, bahwa gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya, yaitu pada saat-saat seperti ini, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah melakukannya, menyerahkan nyawanya. Ya, dia disalib, ya dibunuh, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu, dalam satu minggu ini, saya menyampaikan dua kesaksian yang sangat mengharukan. Dan secara manusia saya tidak bisa berbuat apa-apa juga. Saya mengenal baik dua rekan yang menganggap saya sebagai kakak rohani atau bapak rohani. Yang satu, Bapak Ibu, dia adalah seorang bapak hidup dengan istri dan hidup dengan 2 orang anaknya. Dia rajin pelayanan. Dia memberikan penyuluhan ke sekolahan satu, ke sekolahan yang lain. Dia anak Tuhan, dia rajin pelayanan. Cinta Tuhan. Kalau kami sama-sama belajar ke Semarang, ya, satu mobil, satu rombongan berangkat ke Semarang bersama-sama. Saya berkata kepada bapak ini, tolong aku ditemani untuk kamu yang setir, karena memang setirannya bagus. Lebih baik saya duduk di sebelahnya dan beliau yang setir. Dan itu berulang-ulang dan jadi banyak kenangan yang manis antara saya dengan bapak ini, dengan keluarganya, terutama dengan bapak ini. Latar belakang dia murid sekolah minggu, ya saya pernah mengajar dia jadi murid sekolah minggu, ya bertumbuh ketemunya sudah sama-sama, ya sudah berkeluarga, tapi diberi kesempatan bersama-sama. Yang terakhir banyak kenangan waktu ke Semarang untuk belajar bersama-sama. Tapi beberapa hari yang lalu kami mendengar kabar beliau ada di salah satu rumah sakit di Kudus karena COVID-19. Ya, hamba-hamba Tuhan semua mendoakan. Semua mendoakan dengan air mata, mohon belas kasihan Tuhan supaya bapak ini umurnya diperpanjang. Ya, diberi kesempatan lagi untuk tetap hidup dan beraktivitas. Tetapi kemarin beberapa hari yang lalu kami mendengar kabar bahwa beliau sudah berpulang ke rumah bapak. Ya. Waktu didoakan itu ada kabar sudah mulai sadar, sudah baik. Tapi tidak berapa lama kemudian mungkin kami kurang berjaga untuk terus berdoa. Tapi berpulang ke rumah Bapak. Yang kedua, hari Senin malam, ya saya itu rindu membagikan sebuah firman kepada teman-teman yang hadir di lembah pujian. Saya membagikan tentang Yohanes 14 ayat 1
dan seterusnya. Di situ saya sampaikan bahwa ada dua hal teman-teman saya sampaikan. Ayat 1 sampai 14 itu berbicara bahwa di dalam Yesus itu adalah sebuah kepastian. Lalu yang kedua saya sampaikan bahwa apapun keadaan sekarang yang terjadi baik atau buruk, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dua hal itu saya sampaikan kepada rekan-rekan lembah pujian. Sebagai koordinator yang dipercaya untuk memimpin teman-teman. Disambut dengan kata-kata yang amin, 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 dan lain sebagainya. Setelah itu saya istirahat Bapak Ibu. Jam 2 saya bangun. Saya bangun kemudian gelisah, saya tidak bisa berdoa, tidak bisa menyembah Tuhan. Tahu-tahu mata saya ingin melihat HP. Dan di situ ada sebuah perintah bahwa saya harus menekan HP itu. Dan saya mendengar, ini salah satu sahabat, salah satu adik rohani yang juga ada di luar kota yang suaminya beberapa hari yang lalu sakit, lalu masuk opnam dan kemudian di ruangan ICU. Ya waktu itu kami terus berdoa. Dan malam itu jam 01 dia memberi kabar begini, Pak Dono, suamiku sudah dipanggil Tuhan. Pak Dono dan Bu Dono tidak usah ke tempat kami karena situasinya memang baru buruk. Lalu saya berkata, pantesan ini aku tidak bisa memuji, menyembah Tuhan. Hati saya begitu gelisah, saya tidak tahu. Ya, doakan saya saja. Tadi yang satu tadi juga belum selesai berdoa untuk yang satunya juga. Ini semua cinta Tuhan, yang suami istri ini juga rajin pelayanan. Memimpin komsel di sebuah gereja yang besar. Tetapi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan tentang berita kematian ini, tidak. Tetapi apa yang saya sampaikan adalah kepada kita yang masih hidup di tengah-tengah situasi yang sekarang ada. Saya sampaikan kepada kita yang masih bernafas, yang saat ini berkelompok-kelompok bersama-sama merayakan Paskah di tempat masing-masing. Firman inilah yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kepada yang hidup, bukan kepada yang mati, saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa pembacaan kita, sumber bacaan kita pada pagi hari ini adalah Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Kalau kita baca semua ya habis waktunya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, pesan pertama yaitu bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi umatnya. Bapak Ibu percayalah dalam situasi yang sekarang ada ini, dengan problema hidup kita masing-masing, keluarga masing-masing, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita umatnya. Saya ambil ayat yang kelima saja. Dikatakan di sini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Inilah sebenarnya gambaran bagaimana Yesus itu mengasihi kita, gerejanya atau umatnya sampai hari ini. Kalau berbicara tentang Lazarus sedang sakit, kemudian Maria dan Marta telah mengirim kabar kepada Yesus. Jadi begitu dalam perjalanan hidup daripada saudara bersaudara ini, mereka mengalami sebuah masalah, yaitu saudara laki-laki mereka sakit, lalu mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Mereka mengirim berita bahwa anakmu laki-laki atau muridmu yang kau kasihi sedang sakit. Tetapi Yesus di sini berkata, Yesus menjawab, ya, waktu mendengar laporan itu, kabar itu atau utusan itu berkata, Tuhan dia yang kau kasihi sakit. Dan setelah mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak segera datang menolong pada kesempatan pembacaan kita ini. Hanya menjawab seperti itu. Sementara dalam penantian Maria dan Marta, saudaraku, tidak sekedar menanti begitu saja, tetapi mereka sedang mengalami sebuah pergumulan yang berat. Ya, kalau misal seperti keadaan sekarang ini, yaitu Lazarus sakit demam. Ya, ini kan tanda-tanda COVID ini adalah di samping sesak nafas kan demam, panas. Makanya kalau kemarin beberapa hari yang lalu waktu kita yang terakhir ibadah bersama itu kan yang masuk ke sini kan dikasih alat di termometer itu ya supaya ketahuan kalau sampai 37 ke atas ya boleh ikut ibadah ya. Kalau toh misalnya pada saat itu Lazarus itu mengalami sakit panas atau demam, itu demam itu tidak kunjung turun, panas itu tidak kunjung turun. 2000 tahun yang lalu kira-kira cara mengatasi situasi yang seperti ini, demam yang tidak turun-turun, yang terus naik. Kalau anak kecil itu biasanya istilahnya itu step, tapi demam ini terus. Cara-cara tradisi, cara-cara yang umum di masyarakat itu biasanya dikompres, ya, enggak tahu kalau sekarang kan ada es, zaman dulu belum ada es batu. Tapi mereka berusaha supaya saudara laki-laki mereka ini demamnya ini surut. Tetapi apa yang terjadi? Jemaat yang dikasihi Tuhan tidak semakin turun demamnya, tetapi semakin naik dan naik. Ujung-ujungnya yang didapati Lazarus malah mati. Malah mati. Sementara Yesus berkata penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Dalam hal ini Yesus akan dipermuliakan. Pesan untuk kita umatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup kita pada hari-hari ini. Ya, ada yang mengatakan akan terjadi krisis ekonomi lah, akan terjadi hal yang tidak enak lah. Ada yang mengatakan ini yang namanya tribulasi atau masa kesengsaraan besar seperti Daniel pasal 12. Di mana kesesakan pada waktu itu belum pernah terjadi sebelumnya atau sesudahnya. Ya, apapun yang terjadi pada hari-hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan daripada yang pertama pada pagi hari ini bahwa marilah kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Salah satunya bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu umatnya diajak belajar percaya. Ayat 14 dan 15, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dalam kisah ini, Yesus sengaja menunda untuk tidak datang. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Maria dan akhirnya Yesus datang juga, tetapi pada hari yang keempat Bapak Ibu, Lazarus sudah mati dan busuk tubuhnya. Orang pada umumnya akan berkata, lah susu sudah tumpah ke tanah. Kalau peribahasa pada umumnya nasi sudah jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur sekarang itu ya orang bilang, saya jadi bubur ayam, masih bisa beli bubur ayam. Yang suka bubur ayam, istri saya suka bubur ayam. Ya, tapi kalau susu sudah tumpah ke tanah itu enggak mungkin bisa dinikmati. Marta berulang-ulang ngomong dalam kesedihannya. Ya, pada waktu Yesus datang itu. Seandainya Tuhan engkau segera hadir, seandainya engkau segera hadir, pasti saudaraku Lazarus akan tertolong. Seandainya Tuhan engkau tidak terlambat seperti ini, pasti, ayat 21 dikatakan saudaraku pasti tidak akan mati. Maria dan Marta komentarnya hampir sama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus melihat peristiwa itu.
Ya, semua dalam suasana perkabungan. Apalagi Maria itu didapati di kamar, dikunci kamarnya. Padahal dia itu seorang yang kesukaannya itu firman Tuhan. Tapi atas berpulangnya adiknya itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia itu berkata, guruku tidak mengasihi aku. Guruku tidak mencintai aku. Tuhanku tidak mengetahui masalah yang sedang kami hadapi. Kalau kita melihat ayat ke-35 dikatakan, seorang hamba Tuhan berkata ayat ini adalah ayat yang terpendek dalam Alkitab. Tapi yang suka akan firman Tuhan akan mengetahui bahwa pasti ada ayat lain yang terpendek dalam Alkitab. Ayat 35 berkata, maka menangislah Yesus. Ya. Mengapa? Di situ dikatakan juga Yesus masgul, Yesus menangis. Yesus menangis itu bukan sekedar berbela rasa, berempati, atau ikut berduka cita. Tetapi Yesus menangis itu karena mereka itu gagal untuk belajar percaya. Tadi saya katakan yang kedua, supaya di hari-hari yang sedang kita hadapi ini, supaya kita belajar percaya. Ya, mereka telah gagal percaya karena selama ini termasuk Maria, Marta, Lazarus itu sudah selalu bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus itu pergi pelayanan. Mengalami mukjizat bersama-sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka berglori dan mereka bersuka cita. Mereka telah gagal untuk belajar percaya. Dan pada kesempatan hari-hari ini sekalipun mungkin semakin gelap. Ya, kalau di sekolahan ini liburnya diundur sampai tanggal 21. Artinya belum ada kepastian untuk masuk kembali. Yang bisa bicara keadaan tidak semakin membaik. Tetapi marilah kita bersama-sama belajar percaya. Ya, sekalipun mungkin istilah tadi sebuah peribahasa berkata, sekalipun susu sudah tumpah ke tanah. Ajakan firman Tuhan pada hari Paskah untuk kita pada pagi hari ini, yaitu kita belajar percaya bahwa Yesus itu sanggup menolong hal-hal yang kelihatannya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Pesan yang ketiga Bapak Ibu dalam kisah kebangkitan Lazarus dari antara orang mati, yaitu ini yang menjadi pesan spesial, menu spesial untuk kita pada pagi hari ini. Ya, ayat yang ke-25 bicara mengenai Yesus adalah kebangkitan dan hidup, tema yang saya sampaikan di atas. Ayat 25 ayat 25 ya. Katakan di sini. Akulah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ya, dalam hal ini Yesus sangat mengasihi keluarga ini, sangat cinta, sangat sayang, dan sangat care seperti peristiwa yang sudah disampaikan di atas. Juga kepada kita semua umatnya yang sedang dibayang-bayangi oleh sebuah masa depan yang begitu menakutkan. Ya, situasi, kondisi, keadaan yang seperti yang ada pada saat ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka berdua dan didengar oleh semua orang yang ada di tempat itu. Yesus berkata, Marta, Maria atau Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Marta malah berkata, ya Tuhan, nanti. Itu nanti. Akan terjadi, kalau zaman ini sudah berakhir, akan terjadi kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi Yesus itu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Itulah salah satu kenapa Yesus itu masgul, kenapa Yesus itu bersedih pedih hatinya begitu gundah gulana, karena mereka tidak mau belajar percaya bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Lalu Yesus berdiri, ya lalu kan tadi dia sedang menghibur daripada mereka berdua. Lalu Yesus itu bergerak menuju ke tempat pemakaman. Ya, malah si Marta berkata, Tuhanku sudah busuk, sudah 4 hari, sudah busuk Tuhan. Tetapi Yesus mau membuktikan kepada murid-murid yang dikasihi, orang-orang yang dikasihi ini,
Lalu dia berkata kepada Lazarus, dia berkata, "Lazarus, bangkitlah." Ya. Lalu ia membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan busuk tubuhnya karena 4 hari sudah dikuburkan. Bapak Ibu, Yesus berkuasa membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Lazarus keluar dari tempat. Di sana kan dikubur di gua-gua begitu. Pintunya, batunya digeser, lalu ada sosok yang masih, kalau di Kudus ini dalam bentuk dipocong. Masih keluar dalam bentuk masih dipocong. Ya, tapi di sini dikatakan Lazarus telah bangkit dari kematian. Maut atau kematian sudah dikalahkan Yesus. Lazarus menjadi hidup. Yang keempat Bapak Ibu, ya, jadi ternyata di dalam orang percaya itu ada menu yang baru yang mau saya sampaikan dalam acara Paskah ini. Ya, tentang Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Kalau kita memperhatikan doa Yabes sampai dibuat lagunya, dinyanyikan dengan begitu indah, itu latar belakang Yabes ini kan orang yang tidak mungkin untuk bisa menikmati segala kemuliaan, covenant yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukannya dia itu mendeklarasikan bagaimana kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerahku. Kiranya tangan Tuhan itu menjagaku dan lain sebagainya. Ada lagi deklarasi yang berkata Tuhan itu gembalaku yang baik. Ada lagi deklarasi sebuah gereja yang dari pusat sampai ke desa-desa itu mendeklarasikan tentang doa Bapa kami. Kalau itu diucapkan dengan penuh percaya, diucapkan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh iman, itu akan terjadi. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dan seterusnya. Ya, mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Menu yang baru saya sampaikan di sini adalah berdoalah, hampirilah tahta kasih karunia Allah dengan mengatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup di dalam diriku, di dalam keluargaku, di tengah-tengah saudaraku, di tengah-tengah gereja yang sekarang ada, yang ibadahnya di rumah masing-masing. Di masyarakat sekelilingku atau di tetangga-tetanggaku, Yesus engkau adalah kebangkitan dan hidup di Indonesiaku, yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, yang sedang dilanda oleh sebuah bahaya yang namanya ini virus corona COVID-19. Dengan mengatakan seperti itu, kita sedang mendeklarasikan sebuah kehidupan, di mana kuasa Tuhan Yesus itu akan mengalahkan kerajaan kegelapan yang nunggangi daripada virus ini yang tadi sudah saya sampaikan di atas, yang bisa melanda siapapun yang bisa dilanda. Pelayan-pelayan Tuhan pun bisa dilanda. Beberapa hari yang lalu saya dikasih daftar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang meninggal dunia karena virus. Sampai saya berkata, tolong jangan diteruskan. Sudah cukup. Kalau bisa didoakan, hamba-hamba Tuhan kita semua saling mendoakan dari tempat kita masing-masing. Jadi menu ibadah kita tambahi pada hari-hari ini dengan mengatakan, menjadikan itu paradigma, pola pikir dalam hidup kita, gaya hidup kita, bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup dalam hidupku. Dalam apapun, bukan hanya masalah virus ini, dalam perjalanan pekerjaan kita. Atau mungkin Anda sedang mengalami, kan ini ada beberapa orang yang dirumahkan, yang mengalami PHK, berani berkatalah, hampiri tahta kasih karunia Allah dengan berkata, apapun yang terjadi pada hari Paskah ini dan seterusnya, aku percaya bahwa Yesusku sudah bangkit dari antara orang mati. Aku percaya Yesus engkau adalah kebangkitan dan hidup. Kita tidak usah memikirkan bagaimana proses supaya ada pertolongan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi bagian kita adalah percaya Yesus sudah menyelesaikannya. Dia berkata sudah selesai untuk kita semua gereja Tuhan. Dan semua yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kisah-kisah penutup di dalam perjanjian baru mau saya sampaikan. Bagaimana para pengikut Yesus mempraktekkan tentang
kuasa kebangkitan dan hidup. Yang pertama Petrus dan Yohanes. Pada waktu itu mereka datang ke rumah Tuhan. Ya, dikatakan mereka masuk melalui pintu gerbang. Ya, pada petang itu dikatakan Petrus Yohanes sedang mau sembahyang di rumah Tuhan atau mau beribadah atau memimpin ibadah di rumah Tuhan di sinagog. Tapi di situ seperti biasa ada seorang yang lumpuh sekian puluh tahun atau sejak lahirnya. Seorang yang tidak memiliki masa depan. Tiap saat waktu, setiap kali ada ibadah di rumah Tuhan itu, orang itu diusung dari rumahnya untuk mendapatkan belas kasih, diberi sesuatu. Sesuap nasikah atau diberi yang namanya uang, emas atau perak. Dan saya percaya masa depan orang ini sangat terbatas. Apalagi dia dari sejak kecil sudah mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa. Masa depan yang kosong, tidak ada masa depan. Pada waktu itu seperti biasa, ketika ketemu Petrus dan Yohanes, orang ini minta sedekah. Tetapi Petrus dan Yohanes, kemudian Petrus dan Yohanes memandang orang ini, lalu Petrus dan Yohanes berkata, khususnya Petrus berkata, dilihat orang itu melihat hamba-hamba Tuhan ini, hamba Tuhan melihat orang ini, lalu Petrus berkata, saudaraku, emas perak aku tidak punya. Tetapi apa yang kupunya kuberi. Ya, ini perkataan seorang hamba Tuhan. Dia mau praktek tentang bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Dia berkata, emas perak ku tidak punya. Ada lagunya loh. Emas perak ku tak punya. Ya. Apa yang kupunya kuberi. Tidak punya apa-apa. Dia berkata, aku tidak punya uang, tidak punya nasi untuk engkau. Tapi Petrus berkata, dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit, berdirilah dan berjalanlah. Lalu orang itu ditatih, ditopang tangannya oleh Petrus dan Yohanes. Seketika itu Alkitab menulis, kuatlah kembali sendi-sendi kakinya. Dan orang itu sembuh total. Ya, ini namanya mukjizat Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu dia itu saking gembiranya, tempat tidurnya yang biasa untuk mengusung dia itu diangkat sambil menari-nari, sambil memuji Tuhan. Itu perkataan yang diucapkan Petrus adalah dia percaya bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Pada suatu hari Petrus diundang, ini dalam kisah yang lain, kisah 9, 10 di sana dikatakan, Petrus diundang ke satu keluarga yang ada kabar bahwa di situ ada seorang perempuan, seorang wanita namanya Dorcas. Dia ini terkenal suka berbuat baik, berbuat sedekah, melayani, tapi umurnya tidak panjang dan orang ini mati atau meninggal. Petrus diundang, waktu itu datang, Petrus diundang mungkin untuk memberikan upacara, memimpin upacara pemberangkatan jenazah. Waktu itu dia naik ke atas, di situ sudah penuh dengan tamu-tamu di situ, kebanyakan janda-janda menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh Tabita. Ya, mereka pernah ditolong, mereka menangis, mereka berkata kepada Petrus, Pak Petrus, orang ini orang baik, Tabita ini orang baik, ini yang dilakukan. Kami selalu disejukkan oleh putri ini. Lalu Petrus karena mendengar suara yang bermacam-macam diiringi dengan tangisan ya, suara yang begitu ya gaduh bukan gaduh, suara yang ramai. Lalu Petrus berkata, mohon supaya semuanya turun. Tidak lama kemudian Petrus mendekati gadis atau perempuan atau wanita ini. Tidak banyak bicara, dia berkata, hei Tabita, bangun, hei Tabita, bangkitlah kamu. Dan tahu-tahu ada sebuah gerakan di dalam tubuh daripada perempuan ini. Tidak lama kemudian matanya terbuka, senyum. Lalu disuruh duduk oleh Petrus. Dan wanita ini bisa berdiri. Dan semua orang yang dibawa diundang Petrus. Mereka melihat bahwa Lazarus Tabita dibangkitkan dari antara orang mati. Dibangkitkan hanya perkataan, dengan sebuah perkataan, Tabita, bangkitlah. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita lakukan pada hari-hari ini. Dengan berkata di mezbah-mezbah doa kita.
Kepala rumah tangga dan istri dan anak-anak berkata, Yesus, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Atau mungkin ketika ada virus itu menempel di tubuh kita, mungkin langsung bisa gugur. Karena kuatnya hadirat yang namanya Yesus sudah menang atas maut. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana pada waktu itu Paulus itu melayani firman Tuhan di sebuah rumah tingkat 3 seperti di Elim begini. Ya, saking lamanya dia khotbah sampai tengah malam. Ada seorang pemuda duduk di jendela. Mendengar firman Tuhan kok di jendela. Ya ngantuk antara semilir-semilir angin dari luar dan udara yang dari dalam. Akhirnya dia ngantuk jatuh. Singkat cerita, bukan hanya jatuh, mati Bapak Ibu. Lalu Paulus itu turun. Tidak lama kemudian Paulus itu membangkitkan pemuda ini, namanya Etikus. Etikus, kamu bangkit, ya hidup. Bapak Ibu, sebuah kisah-kisah yang sangat luar biasa. Bahwa kuasa Paskah, kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati akan menyelamatkan semua orang yang mau belajar percaya kepada Dia. Mari di tengah-tengah situasi ini ada sebuah menu baru. Di dalam doa kita, saya tidak mengajarkan rapal enggak, tetapi katakan dengan penuh percaya. Doa orang benar disertai percaya sepenuhnya, maka besar kuasanya. Ya, kita akan masuk di dalam doa. Bapak Ibu, saya mengasihi semua sidang jemaat. Saya sudah berkata kepada Tuhan bahwa firman itu adalah pedang bermata dua yang sanggup memisahkan tulang-tulang sendi-sendi kehidupan manusia. Firman itu yang pertama untuk saya dan istri yang dipercaya untuk melayani firman Tuhan. Yang kedua untuk semua yang pada kesempatan ini mendengar firman Tuhan bersama-sama. Kita tadi sudah diberitahu bahwa kita ini begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa kita disuruh belajar percaya. Ya, apalagi pada suasana Paskah ini ada sebuah berita bahwa Dia itu adalah kebangkitan dan hidup. Dan perkataan profetik ini deklarasikan di dalam doa-doa kita. Apa yang tidak mustahil akan menjadi mungkin di dalam perjalanan hidup kita. Jadi firman ini bukan untuk yang mati, tetapi kita semua yang masih diberi kesempatan ini. Sehingga kita juga akan berdoa supaya COVID ini segera diselesaikan Tuhan. Kalau Tuhan mungkin murka kepada seluruh muka bumi, kita bisa seperti Musa menawar minta Tuhan, Tuhan jangan sampai Kau hukum umat Israel. Kita diberi kuasa seperti pada waktu Tuhan berbicara kepada Abraham tentang Sodom Gomora untuk menawar. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu di dalam kami semua, baik hamba-Mu, tim multimedia, kami semua yang beribadah di rumah masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu pada hari-hari terakhir ini. Ketika kami di dalam rumah, ketika kami di luar rumah, dalam aktivitas apapun. Ajari kami, limpahi kami, anugerah kasih karunia, tambah-tambahkan lagi. Untuk kami belajar percaya kepada-Mu Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau sanggup menolong kami dalam masalah apapun. Tuhan terima kasih juga berkati untuk negara bangsa kami, yang sedang para pemimpin kami pusat sampai daerah yang dipimpin oleh Pak Jokowi Amin Ma'ruf untuk menyelesaikan masalah ini. Biarlah seluruh penduduk muka bumi ini juga dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Kau gerakkan pendoa-pendoa semuanya, jemaat, semua para pemimpin gereja berdoa, pemimpin-pemimpin kegiatan misi, yayasan, semua terus berdoa. Dengan mengatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau memberkati seluruh tim medis yang ada. Bahkan kami berdoa pada hari-hari ini, Engkau akan bangkitkan tim medis atau orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan, atau masyarakat untuk bisa menemukan selekasnya penawar pembunuh daripada virus ini. Sehingga badai ini akan segera berlalu dari seluruh muka bumi. Bukankah Tuhan kami sama dengan Tuhan umat Israel? Allah kami sama, kalau mereka kau beri roh-roh keahlian. Bangsa kami juga sama, banyak orang-orang yang bisa kau percaya untuk mendapatkan obat-obat penawar apapun. Dengan cara-cara tradisional maupun langsung dengan cara-cara medis. Mari Tuhan, monggo dengan caramu yang ajaib, hamba-hamba Tuhan juga limpahkan dengan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan perayaan Paskah pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia, berkat Abraham. Karena engkau semua adalah keturunan Abraham. Keturunan yang berhak menerima warisan yang dijanjikan Allah Bapa kepada Abraham. Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan ketika engkau keluar, ketika engkau masuk di dalam rumah, di luar kota. Berkat kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami bersama-sama sudah berdoa. Dan firman ini termeterai dalam hati dan hidup kami. Bertumbuh bersama-sama dengan iman kami. Kami mau terus belajar percaya, mendeklarasikan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Haleluya. Amin.